hanya karena dia bermodalkan titik-titik doang itu gitu. Bermodalkan kondisi tertentu. Ya, bagian kedua kuliah jalanan tema Mokondo sebagai bagian dari marketing buku baru dari Feby Inderani. Mohon maaf pakai kita main kronisme ya. Kronisme kamera, maksudnya kameranya saya untuk kepentingan pemasaran buku, nggak apa-apa deh gitu. Apa tubuh yang tumbuh? Dan temanya salah satu esai di dalam kumpulan esai tutur ini adalah Mokondo. Jadi gimana tadi kemarin apa namanya bagian satu sudah tentang pengertian ya, tentang definisi. Nah, Sekarang apa bedanya Mokondo versus kekerasan dalam rumah tangga finansial versus ketidakcakapan finansial? Menurutku bedanya apa? jangan tebak-tebakan gitu dong. Saya ini apa namanya rungsing jadi Obses. penasaran, obses gitu. Jadi apa? Ya, kalau Mokondo kan berarti apa tuh definisinya kemarin di bagian 1 yaitu para laki-laki yang tidak memberikan resources secara tradisional tapi mau privilege laki-laki tradisional, yaitu dihormati, ditaati dan sebagainya gitu ya. Just because privilege he's got pennies ya. hanya karena dia bermodalkan titik-titik doang itu gitu. Bermodalkan kondisi tertentu. Benar gitu. Dan ya itulah yang menjadikan kemarahan bagi banyak netizen, lo mau kondo lo gitu kan. Maksudnya Jadi memang negatif ya. betul, pasti konotasinya tuh negatif. Tapi apakah mau kondo itu adalah sudah serta-merta sama dengan kekerasan dalam finansial? Kekerasan Mokondo finansial. Apakah modal konotasi aja doang. Mohon maaf ya, kadang-kadang bocoran garing begini. ya, apakah Mokondo itu sama dengan KDRT finansial? Menurutmu sama nggak? Ya, pertama apa benar Mokondo atau enggak itu satu hal ya, karena udah jadi label sih ya. Betul, dan memang sangat mudah untuk memberikan label tanpa mengetahui kondisi yang sebenarnya, benar ya? Oh ya, oke. Modal kondisi doang. Terus kedua, apakah memang sespesifik itu persoalannya dengan finansial? Sebetulnya KDRT finansial itu sendiri apa? KDRT finansial itu kan sebuah term yang memang sebenarnya textbook ya. Artinya misalnya nih, yang bisa termasuk KDRT finansial itu misalnya ketika pasangan melakukan komitmen finansial di luar kesepakatan tanpa sepengetahuan pasangannya. Misalnya menggadaikan rumah, surat Cincin, menggadai kawin. Mas cincin kawin. lain. Oh, lain, dong. mas. Menjual mahar tanpa Mahar. izin istrinya. Karena kan mahar itu kan kalau dalam Islam itu sesuatu yang diberikan dari pihak suami kepada istri. Begitu sudah Sepenuhnya diberikan milik istri. adalah milik istri. Artinya ketika mahar itu dijual misalnya, itu kan berarti tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin istrinya, berarti itu sudah melanggar hak dari istri. Kayak mencuri dong. Betul ya? Atau Jadi misalnya pokoknya properti atau milik kan diakui ada milik pribadi dari si istri, terus itu dijual begitu saja atau tanpa izin misalnya. dan tanpa izin, oke. Atau misalnya dia menggadaikan rumah misalnya, atau dia menggadaikan kendaraan yang tanpa izin pasangannya, tanpa sepengetahuan pasangannya, atau misalnya dia membuat komitmen utang misalnya dan sebagainya dalam jumlah yang besar, apalagi dalam jumlah yang besar gitu ya. Ini masalahnya bukan masalah yang kecil, tapi kan begitu dalam jumlah yang besar itu juga, dan tanpa sepengetahuan pasangan, lalu itu bisa menjadi tanggung jawab pasangannya ketika tiba-tiba terjadi sesuatu pada dirinya, ya kan? Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang bisa masuk dalam KDRT finansial. Bisa ya, artinya memang perlu ditelaah kasus per kasus, tetapi kemudian sekali lagi kita hidup dalam suasana mudah melabel. Jadi begitu ada ketimpangan atau misalnya kelihatannya ya itulah gitu ya, maksudnya begitu laki-laki lagi punya kesulitan ekonomi langsung mau kondo nih gitu. Atau KDRT finansial. Ini sebenarnya KDRT finansial beneran istilah teknis ya? Iya, ada.
Ada ya? Kan kekerasan dalam rumah tangga itu macam-macam, misalnya Hmm. fisik, dipukul gitu kan, ada lagi misalnya psikologis, caci Dihina, maki, direndahkan, gitu kan ya. digeslah. Walaupun tentu ada gradasi, ada derajat ya, ada derajat ada ya. degree, ada rentang gitu kan Heeh. ya. Tapi kira-kira itu textbook, maksudnya textbook kekerasan dalam rumah tangga gitu. Artinya bisa dirujuk sebetulnya. Bisa. Misalnya ke hukum gitu ya. Bisa Jadi kan nggak bisa berdasarkan prasangka atau kecurigaan ya. Mesti Ya, harus ada dibuktikan, rujukan gitu. harus dibuktikan. Oh, dan harus dibuktikan. Dan misalnya KDRT finansial itu kan bisa jadi yang kayak tadi itu ya, selain mencuri hak pasangan, lalu kemudian juga membuat komitmen tanpa sepengetahuan pasangan, tanpa kesepakatan pasangan, lalu juga membatasi pasangan dari resources misalnya. Jadi kayak misalnya pasangannya nggak boleh kerja, tapi juga dia tidak dinafkahi, tapi dia nggak boleh bekerja, dia dikurung di rumah. Misalnya kan ada ya kasus-kasus yang ekstrim seperti itu, ya itu juga masuk ke KDRT finansial dong. Dia si pasangannya dihambat untuk dia mencari, tapi juga nggak dikasih gitu kan, nggak dikasih resources finansial gitu. Nah itu bisa termasuk KDRT finansial. Bahkan perbudakan itu mah. Betul. Nah karena kan orang seringkali kalau nggak dipukul, kalau nggak diselingkuhin, itu bukan KDRT gitu loh. Oh, Ya kan? harus kasus ekstrim yang Iya, mainstream gitu orang ya. tuh seringkali ekstrim yang mainstream. Orang tuh seringkali Gimana caranya ya? orang seringkali tuh KDRT itu harus melibatkan pukulan secara fisik atau perselingkuhan dan hal-hal yang semacam itu. Padahal kan banyak sekali sebetulnya degree atau derajat atau rentang dari kekerasan dalam rumah tangga gitu loh. Dan antara lain yang spesifik isunya finansial ya, seperti beberapa contoh yang tadi aku sebutkan gitu loh. Bisa vice versa nggak? Bahwa berlaku juga kemungkinan kekerasan atau KDRT finansial itu Sebetulnya semuanya bisa vice versa. dilakukan Laki-laki. oleh perempuan kepada laki-laki. Sebetulnya segalanya itu bisa vice versa dalam pengertian yang pegang resources siapa gitu loh. Dan melakukan segala kekerasan tadi, memenuhi unsur kekerasan tadi siapa gitu kan. Betul. Tapi kan masalahnya sekarang 99% yang megang resources itu kan laki-laki. Ya sistemnya aja begitu. Iya, gitu loh. Kayak misalnya di dalam kontrak kerja itu asuransi misalnya, kalau perempuan itu statusnya sudah menikah, tidak diberikan asuransinya walaupun sama-sama mencari uang, karena dianggap sudah tanggungan dari asuransi perusahaan yang mempekerjakan suaminya gitu. Nggak bisa gitu ya. Jadi kan mengurangi daya ekonomi ya. Betul. Capability ekonomi, Ya. kekuatan ekonomi dari si perempuan. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul kan, bisa sebaliknya enggak gitu ya. Ya sama aja, mau KDRT misalnya pemukulan fisik pun kan kita tahu ada kasus-kasus yang sisi perempuannya yang memukul suami. Dan itu aku tahu kasusnya secara personal pun aku tahu gitu. Tapi kalau kita bilang statistik, itu kan jumlahnya jauh lebih sedikit ketimbang laki-laki yang memukul istrinya gitu. Dan biasanya kalau statistiknya itu segitu tidak imbangnya, memang ada sistem ya. Kita Betul. curiga itu sistemik gitu kan. Ya, Dan kalau sistemik biasanya juga salah satunya berakar pada konstruksi atau konstruksi nilai, konstruksi pikir atau ideologi yang dianut oleh sebuah sistem itu gitu kan. persis. Terus Tapi satu hal lagi, tadi kan bicara tentang label, ya ada juga ya ketidakcakapan finansial. Artinya ketidakcakapan finansial itu ya bisa dimiliki oleh laki, bisa dimiliki oleh perempuan ya. sorry, itu berarti distingsi ya, pembedaan gitu. Distingsi, karena kan misalnya kalau KDRT finansial artinya kan kita ngomong masalah intention ya. Ada semacam intention, ada semacam pola yang berulang. Dan gitu ada kan. degree juga ya, ada degree derajat juga. kekerasan atau Gitu. apanya gitu, akibat gitu ya, dampaknya juga. Ya kalau misalnya tadi kalau misalnya mencuri mahar dari istri misalnya gitu ya, Oh, mencuri, itu categorically kriminal ya. ya itu nggak bisa dianggap ketidakcakapan finansial dong. Kan gitu. Itu ketidakcakapan akhlak. Ya atau misalnya melakukan komitmen berutang dalam jumlah besar kepada pihak lain sampai istrinya itu tidak tahu gitu kan. Artinya kan jika tidak ada premarital Agreement. prenuptial agreement
Artinya kan ketika suaminya itu ada terjadi sesuatu yang sampai misalnya menyebabkan meninggal dan sebagainya, utang itu akan ditanggung oleh istri. Itu yang bisa menjadi kekerasan finansial juga, karena dia yang harus menanggung dampaknya gitu. Tapi ini konteksnya pribadi ya, karena sekarang nih ada kasus-kasus di mana investasi, misalnya perusahaan nanam terus dianggap rugi atau dianggap berhutang, kan berdampak juga pada keluarga. Betul. Tapi itu apakah masuk kategori melakukan komitmen? Saya sekarang sistem kita kan dibangun oleh hutang. Jadi kalau perusahaan, misalnya gue punya perusahaan itu memutuskan keputusan bisnisnya adalah melakukan peminjaman kepada lembaga. Nah, tidak semua keputusan perusahaan itu melibatkan si istri para direksi atau apa kan? Ya, akhirnya kan tergantung ininya ya, kontraknya, kesepakatannya dan sebagainya. Tapi kalau dilakukan secara personal, itu biasanya utang dari si orang tersebut akan ditanggung oleh ahli warisnya. Ya, kalau Gitu. hutang personal untuk kepentingan konsumsi pribadi misalnya, nah itu yang bisa diduga bermasalah ya ketika tidak Not dikonsultasikan. necessarily konsumsi pribadi dong. Bisa jadi dia utang usaha. Nah itulah Utang usaha tapi secara personal bisa dong. oh bisa. Ya, makanya. Tapi itu dia yang jadinya butuh semacam rujukan atau bahkan sistem yang lebih bisa semua pihak ya, karena still kalau gue pikir kalau kayak gitu juga rentan main masuk label aja gitu, padahal kan barangkali itu adalah perselisihan yang bisa diselesaikan secara Ya menurutku lebih sih kalau dalam konteks legal gitu ya. dalam konteks finansial ya harusnya ada prenuptial agreement. Nah itu yang Itu melindungi aja. ya. Itu akan melindungi pihak semua kedua Misalnya belah pihak. pada misalnya dasarnya. prenuptial itu Ya bahwa ya urusan keuangan itu adalah harta yang dimiliki sebelum pernikahan itu akan menjadi milik pribadi, misalnya adalah pokoknya kesepakatan atau yang didapatkan oleh si istri tidak bisa diganggu. Betul. Dia merupakan milik atau pribadi. misalnya utang yang dilakukan oleh suami tidak Iya, bisa exactly. dibebankan kepada istri Dan hal-hal sebaliknya, kayak gitu. iya, iya betul. Jadi ada perlindungan yang jelas di depan. Nah, atau kalau udah kadung nikah ya bisa. Bisa kok, setelahnya post nuptial agreement juga bisa. Ada Kita ya? belum bikin. Iya makanya. Emang kita ngapain? Kamu kok pengumuman? Gimana? Oke. Ya oke. Jadi demikianlah. Aku panjang ya mau kondo ya. Ini udah 3 episode kayak ini jadinya. Ya tapi oke. Jadi itu persoalan yang sebetulnya nggak sesederhana sebatas label atau kata mutiara atau motivasi, tetapi sebetulnya terkait sama sistem terhadap sebuah relasi ya, bentuk relasi atau hubungan lelaki dan perempuan, rumah tangga, Yang tidak setara. kelembagaan yang fokusnya adalah pada ketidaksetaraan dan ancaman pada salah satu pihak secara tidak seimbang ya. Dengan kata lain adalah itu tadi, memenuhi unsur kekerasan, apakah Minimal dia pengabaian lah. dan itu kan solusinya macam-macam ya. Ya kan, jadi again ada masalah derajat tadi, dan soalnya gini, sekarang adalah era di mana mudah memberi label, terus kemudian solusinya atau perlakuan atau sanksinya itu gebiah-uyah. Jadi misalnya Rata gitu semua. kasus diserang. kekerasan seksual gitu misalnya levelnya dia Perkosaan sama catcalling jadi kayak seolah-olah kayak setara dari segi dosanya. Padahal hukum membedakan juga gitu. Jadi kemudian alih-alih terjadi pencerahan atau perubahan atau perbaikan, yang terjadi adalah pelebaran dan damage yang lebih menyangkut semua pihak gitu. Kira-kira gitu ya, dan itu adalah materi lain. Hahaha. Terus saja berdalih agar dapat konten-konten bersama narasumber ahli. Oke. Oh jangan lupa ya, nantikan buku ini, Tubuh yang Tumbuh, bersama Indonesia Tera. Indonesia Tera. Terima kasih para editor dan ilustratornya April Agris ya, April Elsinta, dan nantikan kuliah jalanan dengan tema yang terkait dengan relationship bersama Mbak Feby Indirani. Bye.